Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andini Lutfianti. Kali ini saya akan menjelaskan metodologi studi Islam, yaitu mengenai urgensi dan tujuannya dari turunnya wahyu sampai generasi milenial. Nah, dalam sejarah Islam tidak muncul dari ide nih teman-teman, tapi itu muncul karena kalamullah yang turun kepada Rasulullah, yaitu kayak pas di Gua Hira. Nah, itu munculnya kalamullah itu. Tapi apakah studi Islam itu hanya membahas soal membaca saja, membaca kitab saja, atau membaca buku-buku saja? Dan atau justru menanggapi tentang tantangan zamannya nih? Kan dari turunnya wahyu sampai generasi milenial lo pasti mempunyai tantangannya, atau justru hanya menanggapi tantangan zaman saja, atau dari turunnya wahyu hingga kehidupan generasi milenial apa ada urgensinya dan tujuan yang harus kita pelajari pada hari ini. Nah, studi Islam sendiri bukan hanya sekedar tentang menghafal ayat atau hadis saja nih teman-teman, tapi juga memiliki tujuan yang lebih mendalam. Menurut Lutfi Maulana mengenai jurnalnya atau bukunya itu, studi Islam bertujuan untuk memahami ajaran secara ilmiah dan konseptual. Kedua, mengamalkannya dalam kehidupan pribadi dan sosial. Ketiga, menciptakan solusi atas masalah zaman seperti adanya kemiskinan, kerusakan moral, dan polaritas digital. Nah, jadi tujuan studi Islam ini itu memiliki seperti jembatan antara wahyu dan kehidupan, yaitu realitas kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari nih teman-teman. Generasi milenial hidup dalam dunia yang terkoneksi, tapi sering merasa kosong pada dirinya, masih belum menemukan jati dirinya dan seperti apa. Nah, para generasi milenial saat itu dia untuk menemukan jati dirinya itu melalui media sosial nih teman-teman. Padahal belum tentu media sosial itu valid atau terverifikasi. Nah, dengan disinilah munculnya urgensi studi Islam muncul, karena untuk membekali kita dalam pemahaman yang kuat, bukan emosional saja, tetapi memahami kita tentang agama dan dalam kehidupan sehari-hari ini. Yang kedua, mengajarkan kita kritik ilmiah terhadap informasi beragama. Berarti bukan hanya sekedar menerima informasi saja, tetapi juga untuk mengkritik atau mencari lebih tahu, lebih dalam mengenai informasi tersebut, apakah itu sesuai atau tidak. Jangan langsung mudah terpercaya nih teman-teman. Yang ketiga, yaitu menjadi penerus tradisi ilmu yang berbasis ijma dan qiyas. Karena studi Islam adalah benteng awal digital jihad of misinformation nih teman-teman. Nah, dari zaman Nabi hingga zaman Al-Ghazali dan hingga zaman saat ini, semangat dalam mencari atau memahami ajaran Islam itu terus berjalan teman-teman. Dari zaman Rasulullah, belajar artinya yaitu mendengar dan menyerap, sedangkan pada zaman sekarang belajar berarti menginformasi, meneliti, dan menyebarkan dengan cara yang relevan. Berarti bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi juga meneliti apakah itu valid atau tidak. Nah, kita tidak hanya membaca, kita juga harus melakukan penelitian, membuat video, dan dakwah melalui media digital yang ada di era 5.0 nih teman-teman. Nah, studi Islam bukan kewajiban pada masa lalu teman-teman, tetapi itu adalah misi dari masa lalu kepada kita masa depan. Dan kita itu bukan hanya sebagai penerima ilmu saja, tetapi juga sebagai penghasil, verifikator, dan penyebar ilmu yang akurat dan bermakna, agar masyarakat itu tidak langsung mudah terpercaya akan informasi agama yang belum valid. Kita itu belajar bukan untuk lulus, tetapi untuk mengubah dunia. Satu fakta Islam yang benar, satu video dakwah yang ilmiah, dan satu komentar yang bijak. Oke, sekian dari aku. Terima kasih teman-teman, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.